untuk memperjuangkan kita perempuan dan ada tumbuh kepercayaan diri yang baru. Oh, itu ya yang akan dilakukan oleh seorang perempuan. Kita dapat membawa inspirasi bagaimana sih kita membantu teman-teman perempuan yang lain yang lemah. Perasaan saya selain senang juga penasaran setelah 1 tahun mendapat ilmu di Bogor, kira-kira bagaimana implementasi di lapangan. Saya rasa nanti bisa kita sharing di sini. Berharap sesuatu yang baru akan muncul lagi. Terima kasih. Coba benar-benar lebih tajam lagi melihat, ya sesudah setahun. Tetapi mulai dari dirimu dulu, baru lihat lingkar keduanya dan lingkar yang lebih luas. Baru terakhir kerja. Apa yang berubah? Sadar atau kesadaran itu ada tapi masih hanya di komunitas. Lalu kita lebih visioner, kita lebih punya pandangan ke depan. Di tingkat individu itu sebagian besar dari kita berempat kita jadi pede bilang bahwa kita ini aktivis perempuan. Aktivis itu juga salah satu perjuangan tempat kita untuk memulai gitu dengan menyadarin bahwa siapa diri saya itu di tingkat individu ini. Mereka melihat persoalan mereka sendiri, kemudian mereka berinisiatif untuk ayo bantu tolong carikan informasi akses untuk ini, tapi di komunitas mereka sendiri dia mengorganisir teman-temannya dan kebutuhan sendiri. Dan boleh kita coba kita bantu mereka untuk belajar tentang manajemen kelompok itu bagaimana cara kau mengatur dirimu, sehingga nanti ketika kemudian mereka sudah mulai bisa independen, kita cenderung untuk mengatakan bikin kelompok sendiri. Orang tua saya sudah biar kita pasrah saja. Tidak ada urusan lagi selanjutnya sampai hari ini. Itu tadi satu model pengorganisasian masyarakat. Tapi kembali ke pertanyaan saya semula, masalah dia apa sebenarnya dan masalah kawan-kawannya gitu. Terjadi yang namanya pelantaran dalam keluarga, ada seekor kambing dan daging semuanya bisa terbayar. Peran perempuan tidak ada di situ, jadi memang laki-laki yang menjadi penentu itu dan berperan di dalam adat itu laki-laki. Tapi saya lihat tadi dia kuat ya, dia bisa menjadi tanggung jawabnya dua, baik sebagai bapak maupun sebagai ibu. Kalau kita yang bergerak di perempuan pasti tahu betul, apalagi yang menangani korban, menangani kelompok-kelompok minoritas, pasti kita tahu dari membuat orang yang senyumnya begini menjadi begini itu tahunan. Sangat senang sekali dan beberapa perubahan yang dirasakan ya, pede, lebih berani berbicara, tampil. Kemudian ada beberapa perubahan positif lainnya 1 tahun pasca di Bogor. Saya ingin mengajak teman-teman sedikit mengulang ya, sedikit melihat masih ada nggak hal-hal yang ingin diklarifikasikan,
yang ingin didiskusikan berkaitan dengan pengorganisasian masyarakat atau community organizing atau CO. Apa saja dan gimana caranya strateginya justru lebih banyak saya dapat dari learning groupnya di sini kemarin. Saya belum dapat angelnya dan tentang pendekatan sama kelompok yang lebih ibu gitu kan, lebih tua gitu dari kita yang lebih muda. Persoalan-persoalan yang dirasakan oleh mereka ya, biasanya tuh mereka lebih terkait persoalan cerita soal anak, keluarga. Nah itu kita jadi dibangun empati terhadap situasi-situasi dan kondisi mereka juga. Nah strategi kita itu melakukan kunjungan individu-individu. Nah seperti itu, nah kita lakukan curhat-curhat seperti itu, baik di tempat kerja, baik di rumah mereka. Dengan kita mengunjungi mereka ke tempat kerja, kayaknya ada kesan tersendiri bagi mereka. Saya pikir yang dinamakan pengorganisasian berkelanjutan, tidak berhenti, tidak hanya sekedar kemudian satu tahap lalu bergulir beralih ke tempat lain sesuai dengan proyek, tetapi disitulah yang namanya pintu masuk yang akan terus-menerus kita pakai untuk membicarakan tentang persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Dari dulu kami tak pernah merasa bahagia karena dihimpit oleh beban ekonomi keluarga. Jadi akibatnya anak putus sekolah, setiap hari ada pertengkaran. CEO atau fasilitator itu dia bukan sinterklas, bukan yang orang harus memberikan solusi atas penyelesaian masalah. Ya, kenapa nggak dicoba mulai dari sekarang bahwa ini juga tempat kita belajar bahwa orang pinter itu pasti akan melewati kesalahan-kesalahan dulu gitu loh. Jadi ya nggak apa-apa salah di sini, jangan sampai kita salah di lapangan, kayak gitu aja sih. Lalu diaplikasikan, harapannya begitu gitu proses pendidikan yang dilakukan. Jadi apa sih kuncinya bahwa kita menyadari kita sedang belajar juga atau mendengarkan orang perempuan 70 tahun yang buta huruf bercerita tentang apa spirit, wah itu luar biasa ilmunya, nggak akan pernah dapatkan di bangku kuliah, itu dari mendengarkan. Mungkin untuk yang proses ini aku surprise banget, kapasitasku ada, tambahan kapasitas itu yang aku maksud tentang pengalaman menjadi CO, community organizing. Itu yang ilmu yang berharga banget aku dapat untuk sesi pertemuan ini. Kita bisa evaluasi juga apakah strategi kita kemarin itu emang tepat gitu. Media kita masuk tepat nggak sih kemarin gitu. Jadi ada evaluasi itu, dan juga sebenarnya yang paling penting adalah semakin mendorong saya untuk tetap melakukan aktif ya di bangun gerakan perempuan yang lebih luas ke depannya. Sekarang melalui media ini kita masing-masing akan memetakan dalam rentang
waktu, dan wilayah. Kita membuat kesepakatan dulu, tema apa yang menurut kita sepakati menjadi bagian dari gerakan kita. Apa yang menjadi temanya, betul ya Nana ya? Apa yang menjadi isunya dari masing-masing kita ketika kita masuk ke isu gerakan perempuan itu. Coba amati perkembangan kita dalam organisasi itu atau organisasinya itu sendiri. Tapi yang lebih mudah adalah jejak kita. Setelah yang awal ini kita pergi kemana dan temanya apa, berubah atau tidak? Masih ada kartu-kartu di sini. Silakan dimulai. Oke, dari semua daerah dan setiap periode yang ada dari tahun 1970 sampai dengan 2008, kami melihat bahwa pergerakan perempuan yang muncul dari periode itu sampai dengan sekarang, yang awalnya lebih banyak memakai kedok atau bersembunyi di balik kegiatan-kegiatan yang lain untuk mengangkat pergerakan perempuan ini. Dari peta-peta yang sudah kita buat ini tadi merupakan suatu proses perjuangan yang walaupun proses perjuangan yang walaupun itu beragam kebutuhan atau strategi, tetapi tujuan itu tetap satu, yaitu untuk hak-hak asasi perempuan. Terima kasih. Perubahan isu itu berubah sesuai dengan kondisi politik Indonesia. Itu ya. Gerakan perempuan sudah mulai mainstream ke dalam kebijakan publik, tapi ada yang tetap saja di seperti yang Miss bilang tadi di tempat yang sama, tapi isunya berubah sesuai dengan apanya, itu yang sebenarnya menarik dan bisa dijadikan pertanyaan. Di kalangan media sudah ada kawan-kawan yang sudah bisa menerima bagaimana isu keadilan dan keadilan seperti itu. Dalam konteks generasi ataupun usia, saya kira itu juga tidak menjadi penghambat ya. Dan saya nggak setuju ya ada sekat-sekat generasi yang rigid gitu. Gerakan perempuan itu adalah konsisten dan berkesinambungan. Ya, saya kira semakin bagus sekarang karena kan semakin banyak, secara kuantitas itu kan meningkat jumlahnya. Itu baik di daerah ya maupun di tingkat nasional. Dan ini sebetulnya merupakan keberhasilan daripada para generasi sebelumnya gitu yang sudah memulai gerakan perempuan. Dan juga agak mudahnya sekarang karena banyak sudah kita dinaungi oleh konvensi-konvensi internasional yang sudah diratifikasi oleh negara Indonesia, dan itu artinya bahwa peluang bagi gerakan perempuan untuk menjadi lebih baik ke depan. Ya, kalau ini bisa dilakukan secara reguler itu baik sekali, bukan saja menekankan soal antar generasinya, tapi juga sharing pengalaman dan menyatukan visi dalam arti bahwa yang satu berkontribusi apa kepada kelompok-kelompok lainnya demi untuk mencapai keadilan gender khususnya dan keadilan sosial pada umumnya.
paling banyak itu adalah isu kesejahteraan. Jadi NGO ya, kita khusus bicara NGO yang ada pada waktu itu baru bicara soal isu kesejahteraan terkait dengan keluarga berencana, income generating. Pada tahun 98, kesiapan kelompok-kelompok perempuan untuk menangani atau mengangkat masalah kekerasan terhadap perempuan dalam arti struktural itu siap, karena persiapannya memang seingat saya 95-96. Ada beberapa lesson learned, yakni terbangunnya kesadaran dan militansi, ada kemandirian secara finansial. Ya, jadi pada intinya teknologi informasi berkembang pesat di era ini dan itu sangat membantu gerakan perempuan dalam banyak hal, dalam menjadi media pendidikan, dalam berjejaring, dalam berkampanye atau dalam melakukan advokasi. Yang di Papua sampai Indonesia untuk terjadi seperti ibu-ibu bicara ini, tidak ada yang satu perempuan yang muncul sebagai beranikan. Lawan siapa itu? Lawan siapa ibu-ibu yang bicara seperti ini? Kita akan dokumentasikan, mudah-mudahan suatu saat kita akan ketemu lagi dengan generasi yang lintas seperti ini dan kelompok yang mungkin bertambah lebar daripada berapa wilayah ini? Jakarta, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, NTB, Papua, dan Timor Leste. Begitu ya? Saya pikir kalau misalnya ini dilanjutkan bisa jadi jaringan yang luas dan mungkin secara nggak sadar kita udah membuat gerakan yang besar di tingkat grassroots dengan langkah yang bersama meskipun itu tidak disepakati secara nasional atau semua pihak. Ini bermanfaat sekali untuk kami, ada semacam bukannya hanya memberi pengalaman tetapi juga belajar dari orang-orang yang lebih muda, semangat muda dan cara pikir mereka dan masalah-masalah yang mereka hadapi, strategi atau pendekatan yang mungkin berbeda dengan waktu kami ya, generasi awal, khususnya dalam perjuangan perempuan atau gerakan perempuan di dalam keadilan dan kesetaraan gender. Itu tantangannya cukup kuat, apalagi kita tahu situasi ya, situasi globalisasi ini, situasi lingkungan, di mana menurut saya ada pengaruh lingkungan sosial lebih pada apa ya, kayaknya ada hedonis ya, seperti itu. Dan walaupun saya menganggap bahwa ada di antara teman-teman perempuan yang cukup cerdas, cukup bagus, dan cukup mau peduli terhadap persoalan seperti itu, kayak begitu. Kawan-kawan, karena kita memakai istilah senior mulai dari Bogor, apa sih kayak kata-kata kunci atau pengertian paling sederhana dari ketika kita menyebut seorang senior? Senior itu seorang pelaku sejarah yang mempunyai pengalaman banyak lebih dulu. Jadi siapapun yang lebih awal melakukan, yang menurut kita dia senior gitu. Senior itu orang yang punya banyak pengalaman. Kita melihat bahwa kemarin mereka juga banyak usia yang sudah begitu tua, tetapi tetap bersemangat dan gigih untuk memperjuangkan isu-isu perempuan. Kita bisa melihat secara langsung, oh ini pelaku sejarah orang-orang senior Indonesia yang bergerak untuk pergerakan perempuan. Itu kami lihat dengan mereka ngomong secara langsung dan kita melihat dengan mata kepala sendiri. Soal isu yang semalam isi materinya itu sebenarnya cukup tajam tapi tidak lengkap. Maksud kami di sini gerakan di daerah tidak tergali, tidak begitu terungkap permasalahan yang dialami oleh gerakan perempuan yang lebih muda. Pengetahuan kita mengenai sejarah gerakan perempuan itu terpetakan dengan baik. Informasinya sangat cukup sekali. Output dari sesi harus dijelaskan sejak awal. Kayak yang kemarin outputnya apa sih? Kita sendiri masih bertanya-tanya sampai sekarang ini. Proses kemarin itu dari isi yang kita belajar itu kita memang benar-benar belajar sejarah. Kita tidak mengharapkan 10 tahun kemudian akan ada sikap selebriti seperti yang kemarin terjadi. Ada selebriti aktivis.
kemarin itu banyak sekali karakter-karakter dari kakak senior kita. Ada yang lembut, ada yang sedang itu tidak mengarah ke lembut, tidak mengarah ke siap, terus ada yang keras. Ya itu kita bisa belajar dari situ. Oh, karakter senior kita itu begini, mana yang kita harus nanti ikuti sebenarnya. Yang lalu itu kan kita memetakan ada gap tuh di antara kita dengan yang duluan di gerakan perempuan, dan itu ternyata terbukti dan semakin mempertinggi tembok itu gitu. Ini sebenarnya terjadi karena nggak ada komunikasi yang bagus antara generasi. Kemudian juga tidak ada ruang bagi kedua generasi ini untuk berinteraksi yang intens dan sehingga bisa memberikan memperkecil gap itu gitu loh. Sebenarnya kalau mau ditemukan lagi bagus. Cuman dari awal mungkin kita harus ada common ground gitu, semacam kesadaran bersama bahwa mereka itu kalau merasa senior itu ingin apa dengan para juniornya kalau mereka menganggap kita junior gitu. Kemudian kita juga berharap sesuatu terhadap senior-senior kita. Itu ya memanglah harapan itu ada, cuman kadang-kadang memang itu susah sekali dijembatani. Cuman saya pikir perlu ditemukan lagi, cuman sebelumnya harus ada brainstorming yang cukup kuat ya, bahwa ini kita mau mencapai sesuatu bersama gitu. Nah, ini kira-kira perjalanan jiwa kita gitu, perjalanan proses kita dari dua, yang di Bogor dan di Jakarta. Benang merahnya gitu, saya coba highlight. Kenapa kita belajar, kenapa kita mencoba mengingat kehidupan orang dewasa, kenapa kita mempelajari power view, lalu di mana posisi dialog ini, itu semua membantu kita dalam proses pembelajaran ini. Kan kita semua dalam proses belajar ini. Oke, jadi ini yang bisa saya taruhkan benang merahnya, mudah-mudahan terlihat gitu hubungan dari puzzle-puzzle, potongan-potongan peristiwa Bogor dan di sini. Pada suatu hari nanti suara kita terdengar lagi, tapi di antara larik-larik saja kini kau akan tetap ku siasati. Pada suatu hari nanti impianku pun tak dikenal lagi, namun di sela-sela huruf sejak ini kau takkan letih-letih aku cari. Thank you.